Heka Hertanto, Ketua Umum Arta Graha Peduli. Sudah ada kata pedulinya. Ya. Kami persilahkan Pak Heka, 15 menit kurang lebih. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Pratomo, selaku Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mewakili Mas Menteri. Sahabat saya, Mas Iksan, lama saya nggak ketemu nih, selaku CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi. Selamat Hari Pers, Mas. Pak Cecep, Prof. Cecep, beliau ini pengamat kebijakan publik dan guru besar Universitas Pendidikan Indonesia. Siapa? Bapak, Ibu, para narasumber yang saya hormati juga, Bapak, Ibu juga yang mengikuti webinar pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Saya menyampaikan materi sore ini adalah sebagai upaya Arta Graha Peduli dalam mewujudkan inklusivitas dan kualitas pendidikan. Next slide. Arta Graha Peduli berpijak pada 5 pilar kepedulian. Arta Graha Peduli adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh kelompok usaha Arta Graha. 5 pilar kepedulian Arta Graha Peduli meliputi komitmen untuk menjaga lingkungan hidup, komitmen untuk selalu siap, tangguh dan tangguh dalam menghadapi kebencanaan. Hari ini kita masih fokus pada COVID. Komitmen untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial masyarakat di sekitar kita khususnya. Komitmen untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah mereka sendiri, dan komitmen membantu masyarakat dalam memperoleh kesetaraan hak dalam hidup. Pola kegiatan Arta Graha Network dalam hal ini, bisnis sebagai Arta Graha adalah usaha selaku bisnis, ya kan, meliputi perkebunan, industri, properti, IT, dan perbankan, media, dan lain-lain. Kegiatan kepedulian adalah sebagai corporate social responsibility sesuai dengan perundang-undangan yang kita pahami adalah sebagai tanggung jawab sosial lingkungan, undang-undangnya. Namun yang kami lakukan adalah kami berusaha mencapai impact daripada corporate social corporate social safety responsibility. Yang kita lakukan adalah pengamanan, pelaksanaan kepedulian sosial untuk membentuk rasa aman. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Warta Ekonomi, ini kami sampaikan mengenai tantangan lembaga usaha di masa depan. Satu, bahwa masa depan ini lembaga usaha dituntut untuk berkontribusi kepada pembangunan sosial dan kelestarian lingkungan. Kedua, kita dituntut untuk tangguh, kuat dan sehat dalam menghadapi tekanan pandemi. Kita juga harus tumbuh, berkembang untuk menjadi pelaku ekonomi hijau di Indonesia dan dunia. Arta Graha Peduli sebagai lembaga usaha dengan sistem yang terbuka, kita tidak bisa terlepas daripada situasi eksternal, yaitu mengenai kondisi ekonomi, kondisi kepastian hukum, kondisi masalah sosial, kondisi lingkungan dan budaya,
termasuk kondisi daripada prinsip-prinsip ideologi. Yang kita harapkan sebagai lembaga usaha itu output-nya adalah kualitas dan kuantitas produksi produk dan jasa yang dihasilkan. Ini kita harapkan sebagai output. Kinerja finansial perusahaan tentunya sebagai lembaga usaha kita harus untung. Keahlian dan kemampuan sumber daya manusia yang meningkat untuk menghasilkan itu semua. Ini sebagai umpan balik untuk input bagaimana sumber daya manusianya, modal kerja dan jaringan usaha, teknologi, informasi. Nah, ini kembali lagi masuk kepada proses transformasi, kegiatan kerja karyawan, manajemen perusahaan, metode operasi, terkait teknologi, informasi, dan pemanfaatan aset. Lanjut. Ini kira-kira kompetensi yang diperlukan lembaga usaha. Kompetensi karyawan kita harapkan tentunya ada masalah kompetensi inti mengenai kegigihan, kepedulian, loyalitas, proaktif, dan mau bekerja keras. Kompetensi secara teknis, bagaimana manajemen risiko, pengetahuan mengenai K3, prinsip-prinsip keberlanjutan usaha, budaya organisasi, pemahaman tentang teknologi informasi. Perilaku kita harapkan juga, komunikasi baik, profesionalisme, bekerja dalam tim, mampu menentukan prioritas dan wawasan luas. Ini nanti masuknya pada human capital. Lanjut. Artagraha Peduli memiliki Politeknik Jakarta Internasional adalah lembaga pendidikan tinggi advokasi JHS. Kami fokus kepada bidang jurusan yang terkait dengan industri perhotelan karena Artagraha khususnya mempunyai banyak network dalam perhotelan. Diharapkan menjadi sumber tenaga kerja untuk jaringan hotel Artagraha khususnya di network kita yang berbasis kepada lingkungan hidup. Alhamdulillah bahwa alumni telah terserap di industri perhotelan baik di dalam negeri maupun di luar negeri saat ini. Lanjut. Ini adalah program penyediaan fasilitas pendidikan, karena Artagraha dulu juga memiliki daerah wilayah konservasi, area hutan tempat pengembangan alam marga satwa, seluas lebih kurang 45 hektar, yang secara mulai kita masuk mulai tahun kira-kira 96-97, tapi secara pengelolaan secara kelembagaan kira-kira kita mulai tahun 2010. Daerah ini adalah daerah remote terpencil, tidak tersedia alat angkutan umum. Artagraha Peduli melakukan perbaikan terhadap sekolah-sekolah di sana sampai pada tingkat SD, Bapak Ibu. Ya. Sampai pada tingkat SD, dahulu sekolah ini gurunya guru SD sampai SMP hari ini. Dulu guru SMP juga mengajar SD, guru SD juga mengajar SMP. Nah, selain ini kita sudah perbaiki dan lanjut. Karena sampai SMP, kami menyediakan pendidikan lanjutan bagi putra-putri di TWNC itu. Untuk SMA, kami berikan mereka sekolahnya ke Jawa khususnya. Kita memberikan pendidikan sampai perguruan tinggi, tapi untuk sekolah untuk SMA kami lakukan di Jawa, khususnya di daerah Bogor. Kami sediakan fasilitas asrama, dan tentunya selama pandemi ini juga mereka tetap melakukan pelajaran secara daring. Di dalam asrama kita, di dalam mes kita juga diajarkan bagaimana soft skill, bagaimana
tata cara, etika, di meja makan, bagaimana tanam menanam, dan hal-hal yang terkaitan dengan wawasan kebangsaan. Hal-hal tersebut kita harapkan bahwa ke depan akan muncul sumber daya manusia yang tangguh, berpendidikan, dan tentunya berwawasan lingkungan. Pada saat ini kira-kira 60 lebih anak yang berpendidikan SMA, 36 lebih SMA, mencapai di tiga orang, dan mencapai S1 hari ini sudah 2 orang. Ini adalah daerah remote, salah satu daerah remote kami yang coba kami tingkatkan kesetaraan pendidikannya dengan cara setelah SMP kami bawa ke Jawa, disekolahkan di Jawa dan sampai S1. Kita akan siapkan mereka sampai setinggi apapun mereka akan mampu, kita akan siapkan. Ini adalah program-program yang kami lakukan. Ini salah satu karena hampir semua di unit-unit usaha kami di daerah remote, kami juga akan melakukan hal semacam ini. Ada di Kalimantan Barat, di perkebunan, dan lain-lain. Ini masih di luar hal-hal terkait beasiswa. Lanjut. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, ya kan tadi sudah disampaikan Pak Haris dari Wijakarya. Jadi pendidikan memang adalah salah satu cara paling ampuh untuk merubah dunia. Demikian yang saya bisa sampaikan. Moga-moga ini bisa menginspirasi untuk ke depan, dan moga-moga kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heka Hertanto atas paparannya yang begitu luar biasa. Ya, ini kalau saya simpulkan nih dari 4 pembicara, ya, bahwa betapa perusahaan-perusahaan kita, baik swasta maupun BUMN, itu memiliki kepedulian yang luar biasa ya terhadap dunia pendidikan. Ya, banyak program yang sudah diinisiasi, dilaksanakan, dan berdampak sangat baik bagi masyarakat. Nah,